Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, halo semuanya. Wah, sore-sore ini di hari Sabtu ya, menyiap menyempatkan waktunya. Makasih banget loh. Akhirnya kita bertemu. Kali ini kita akan membahas tentang experience aku selama sebagai tokoh Tegino di Jepang. Eh, maaf kakak, ininya belum di Belum bisa share. ya? Oke, mungkin coba, Gimana? boleh dicoba. Udah bisa belum? Oh, share-nya dari aku ya? Iya, ha. Oh, oke. Bentar. Buka dulu. Teman-teman jangan lupa ya, nanti ini sistemnya interaktif, jadi langsung aja tanya. Kalau misalkan muncul pertanyaan apapun langsung tanya aja, itu lebih, kalau enggak nanti takutnya kita lupa apa gimana ya kan, jadi langsung aja tanya-tanya. Mm-mm. Nanti kalau misalnya ada yang pemalu gimana, Kak? Boleh lewat chat. Semuanya sudah disiapkan, boleh buka mic, boleh buka video, lewat chat pun boleh, semuanya boleh. Wah, baik sekali nih. Mumpung ya teman-teman ya, mumpung ada yang bisa ditanya ini sepuasnya. Betul. Tadi tuh ada yang udah daftar, udah punya sertifikat semua loh, Kak. Namanya Kak Adel. Oh, wow, temanku dulu kebetulan yang juga di Jepang namanya Kak Adel. Jangan sama, beda ya. Iya, iya. Jangan-jangan sama. Ini apakah sudah kelihatan? Lagi proses kayaknya ya. Teman-teman udah ada yang kelihatan belum layarnya? Mungkin bisa bantu di komen. Oh, aman-aman, udah kelihatan nih. Udah kelihatan? Alhamdulillah. Oke. Jadi kita akan ngebahas, bentar ya. Ini, oke. Oke. Udah kelihatan? Oke, kita kali ini akan ngebahas tentang gimana caranya tuh biar kita lebih siap, ataupun yang lebih, biar kayak lebih siap untuk tesnya, untuk gimana sih persiapan TG itu. Di sini emang pengen pada jadi toko Tegino atau kepo aja nih? Boleh dong dibantu komen atau mungkin ngobrol on mic juga nggak apa-apa. Iya, setuju. Iya Kak, mau ngambil TG sebelum TG-nya ke yang lain. TG-nya tentang, Bidang res. oh wow, berarti bahasa Jepangnya harus sangat-sangat baik. Kalau Oke. ini ada dari Kak User Y, bidang PM. PM itu apa ya? Oh, pengolahan makanan ya. Kebetulan aku juga itu. Kebetulan sekali saya juga pengolahan makanan itu di bidang, eh saya itu di bidang bento sama seafood. Itu hal yang sama tapi sangat-sangat cukup berbeda. Oke, wah. Berarti dari teman-teman ini mungkin ada yang udah berpengalaman, tapi ada juga nih Kak yang kayaknya masih baru banget yang penasaran apa sih TG gitu. Oke, ini apakah ini kalau perkenalan tentang akunya dulu ya. Aku Silakan. Mm. Oke, nama aku perkenalan semuanya sekali lagi. Nama aku Hadistiana Mutia atau kalian atau biasa dipanggil dengan Hadis. Aku lulusan S1 sastra Jepang. Kalian kalau tahu Unsada, itu kampus aku dulu. Terus habis itu, setelah itu setelah lulus, kebetulan aku lulus saat-saat pandemi, jadi hanya bisa online. Setelah itu aku langsung jadi, alhamdulillahnya langsung dapet kerjaan jadi pengajar bahasa Jepang. Setelah bekerja mendapatkan ngajar, habis itu aku dapat lagi kesempatan untuk bekerja di Jepang sebagai tokutegino di bidang pengolahan makanan. Yang pertama itu ada di Hokkaido, nama kotanya itu Mombetsu, itu deket banget sama Eropa.
Aku di sana sebagai PM bidangnya itu seafood, sama satu lagi itu di Shizuoka bidangnya itu bento. Setelah di sana setahun, akhirnya aku kembali pulang ke Indonesia, habis itu melanjutkan kuliah S2 aku sekarang di Malaysia. Terus, eh, hmm, ini sambil sambil aku jawab-jawabin ya berarti ya. Hmm, bidang Kaigo. Oh, Kaigo tuh juga temanku banyak banget yang ngambil Kaigo. Tesnya tapi kan ada dua ya kalau Kaigo. Kaigo tuh ada tes. Bentar lagi azan. Nanti kalau azan aku matiin ya suaranya. Iya, nanti kabarin aja Kak kalau misalnya udah ada, nanti bisa saya ambil alih. Oke, siap. Oke. Eh, kali ini pertama bidangnya itu apa sih SSW gitu ya kan? SSW itu tuh maaf azan dulu ya. Pas banget ya. Masuk Oke kan? deh, Nih, bentar kita moodnya. nggak apa-apa. Daripada nanti kepikiran ya, misalnya sholatnya mepet-mepet, mendingan izin sekarang dulu. Oke, nah mungkin aku cerita sebentar kali ya tentang SSW ya kan dan segimana sejarahnya kok SSW ini ada. Jadi SSW ini atau Tokutegi ini tuh sebetulnya masih baru teman-teman. Dia dari tahun 2019 ya sebelum COVID gitu. Lalu ketika itu mau diimplementasikan kok malah ternyata COVID. Eh, Sebetulnya gini, mungkin oh ya perkenalan dulu ya kok malah belum perkenalan. Jadi saya Via sebagai moderator ya di sini sekaligus admin eh, komunitas Anura gitu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join hari ini. Nah, sebelumnya saya dulu pernah kuliah, alhamdulillah pernah kuliah di Jepang selama 5 tahun, ambil S1 di sana pakai beasiswa Monbuka Gakusho. Nah, buat teman-teman yang penasaran tentang beasiswa Monbuka Gakusho yang S1 sama S2 S3, saya sebenarnya sudah pernah bikin seminar ya, bikin seminar yang waktu itu dari online-nya sih lebih ke YouTube Live. Dan ada di YouTube gitu. Nanti insya Allah buat misalnya ada teman-teman yang penasaran, nggak cuma sekedar bekerja tapi pingin juga nyobain kuliah di Jepang kayak gimana, boleh banget nanti saya share gitu tentang gimana sih tips trik buat kuliah di Jepang dengan beasiswa. Nah, setelah pulang dari Jepang, saya tuh pulang tahun 2020. Jadi berangkat ke Jepang 2015, pulang 2020 itu pas COVID ya. Pas COVID, alhamdulillahnya saya keterima kerja di sebuah perusahaan outsourcing. Outsourcing namanya OSL-nya aja ya di Jakarta. Jadi itu perusahaan yang pemiliknya itu Jepang. Pemiliknya Jepang. Tapi intinya dari pekerjaan itu saya baru jadi kenal apa itu Tokutegino. Karena perusahaannya memang dia banyak berkaitan tentang mengirim orang ke Jepang. Saya di sana cuma 1 tahun aja ya, jadi 2021 akhir saya keluar. Habis itu lebih fokus ke dunia IT karena memang alhamdulillah dulu jurusannya IT. Cuma ya meskipun dunia IT, ternyata saya tuh masih tertarik nih gitu, suka suka sama bahasa Jepang, suka sama budaya Jepang dan senang aja gitu encourage teman-teman, ngajak teman-teman yang mungkin belum punya ilmu atau belum punya akses gimana sih, yang penasaran gimana sih caranya biar bisa ke Jepang gitu untuk berbagi gitu. Jadi dari situ akhirnya makanya saya membuat Anura Komunitas. Saya di situ saya juga berbagi gimana kuliah ke Jepang, caranya kuliah ke Jepang. Terus juga saya mengajak teman-teman saya buat berbagi juga, misalnya kayak ada Kak Hadistiana untuk berbagi gimana sih cara buat ngambil Takutegino gitu di sana. Sebelumnya juga pernah ada acaranya sama Kak Afifa ya. Kalau Kak Afifa sekarang beliau researcher gitu, researcher di Jepang. Jadi amin ya Allah. Nah, kalau Kak Afifa itu
Beliau researcher, jadi dulu S2 sama S3-nya di Jepang. Beda sama saya ya. Kalau saya itu S1-nya di Jepang, kalau Kak Afifah S2 sama S3. Jadi S1-nya dulu di Indonesia. Setelah S3, Kak Afifah mulai tuh nyari kerja gitu. Karena namanya juga S3 ya, sudah fokusnya memang ke dunia riset gitu. Akhirnya Kak Afifah sekarang bekerja di Honda Research Center di Tokyo. Dan alhamdulillah sih meskipun Kak Afifah di Jepang gitu, beliau tuh sangat terbuka ya, sangat friendly banget kalau misalnya teman-teman mau tanya atau mau ngobrol gitu. Itu Kak Afifah itu terbuka banget gitu kalau teman-teman misalnya ada pertanyaan juga seputar gimana sih kehidupan di Jepang. Gitu. Sebelumnya saya ngundang beliau gitu, gimana sih tentang kehidupan dan asal muasal beliau pergi ke Jepang dan gimana kehidupannya sekarang di sana. Oke, nah untuk masalah Takute Gino itu saya yaitu kenalnya pertama kali ya setelah kerja di outsourcing itu ya. Di situ saya baru tahu oh ada ya Takute Gino gitu. Karena sebelumnya tuh saya taunya visa Jepang itu cuma ada pertama itu visa magang. Mungkin teman-teman yang udah sering dengar ya beberapa ya yang kalau di dunia LPK gitu kan mereka biasanya nyarinya anak magang kayak gitu. Terus ada juga yang visa pekerja profesional. Pekerja profesional tuh kayak kayak Kak Afifah gitu. Jadi beliau di sana memang profesionalnya fokus di bagian riset gitu. Atau mungkin kalau mungkin ada yang punya temen terus daftar IT gitu ya. Daftar IT itu masuk terus kerja di Jepang gitu. Itu juga masuknya profesional kayak gitu. Tapi kalau toko Tegin itu berada di tengah-tengah sebenarnya. Berada di tengah-tengah antara visa magang dan visa profesional kayak gitu. Dimana disitulah hal yang menarik. Jadi kalau dari sisi tingkatan, toko Tegin itu di atasnya magang gitu. Lebih bagus lah dari sisi fasilitas, tunjangan, dan gaji itu lebih terjamin dibandingkan yang anak-anak magang ke Jepang. Tapi kalau dari sisi profesional mungkin ada beberapa hal yang dimiliki sama profesional tapi nggak dimiliki oleh Takute Gino. Nah, kebetulan ini Kak Hadistiana sudah kembali lagi bersama kita. Udah sholat, Kak? Udah, alhamdulillah, makasih Alhamdulillah, waktunya. Masya Allah. Oke, waktu tempat saya persilahkan lagi. Oke, siap. Ini, oke, sudah kelihatan? Oke, sudah kelihatan. Oke, oke, kali ini aku akan ngejelasin dari yang SSW. SSW itu apa sih? Oh, tadi juga kayak udah dibantuin nih sama kakaknya untuk menjelaskan kembali apa itu semuanya. Jadi Belum SSW, lengkap sih, tadi baru spill-spill aja. ah, oke. Jadi SSW itu tuh specific skill worker. Itu sama yang kayak tadi dibilang, dimention kalau misalkan ini tuh ada di tengah-tengah antara magang sama profesional. Tapi sebetulnya di sana perusahaan tuh masih banyak yang nggak tahu bedanya antara magang sama SSW. Jadi kebetulan jadi banyak banget kayak kolega-koleganya itu pasti yang anggap kita tuh masih anak magang gitu. Tapi kerjaan kita ataupun gajinya udah disesuaikan sama gaji SSW karena gaji SSW itu kan otomatis akan lebih tinggi dibandingkan magang ya. Karena dia jatuhnya udah setara dengan pekerja Jepangnya asli. Beda sama magang kan jatuhnya kayak belajar untuk bekerja gitu. Eh, dan abis itu di SSW ini tuh ada 6 bidang khusus, 16 bidang. Itu tuh ada pembuatan produk industri, pembuatan kapal, dan mesin kapal, perbaikan ini semua. Perbaikan dan perawatan mobil, pengolahan makan. Yang paling banyak itu biasanya untuk dari orang Indonesia pribadi ya. Yang aku tahu tuh paling banyak tuh pengolahan makanan minuman, restoran, terus perhotelan juga udah mulai naik nih. Perhotelan udah mulai naik. Transportasi itu kayaknya di tahun lalu tuh ada pertama kali. Tahun ini apa tahun lalu aku lupa. Untuk pertama kalinya orang Indonesia udah ada yang bisa jadi supir bus di Jepang. Dan abis itu konstruksi itu juga lumayan banyak. Perhotelan itu juga
building cleaning itu juga termasuk yang salah satu yang paling banyak orang Indonesia bekerjanya di bidang itu. Aku nggak bisa lihat kalau misalkan ada pertanyaan, aku nggak bisa ngeliat pertanyaannya ya. Eh, nggak apa-apa Kak, nanti saya tanyain nggak apa-apa. Oke. Nah, syaratnya tuh apa aja sih? Syaratnya itu tuh ada N4 sama tes bidang kalian. Jadi kalau misalkan kalian punya bidang tuh kayak aku pengolahan makanan minuman. Itu tuh pengolahan makanan minuman sama kayak kebetulan aku juga sempat ngajar bidang restoran juga. Jadi untuk pengolahan makanan dan restoran itu tesnya cuma satu, plek itu cuma dari apa ya? Cuma tes online. Nanti kita datang ke sebuah tempat yang udah disiapin. Tesnya itu pakai komputer. Kita tesnya itu tuh soalnya untuk yang kayak pengolahan makanan sama restoran itu tuh plek ketiplek sama bukunya. Pokoknya selama kalian baca bukunya, hafal sama apa yang di bukunya, itu insya Allah kalian bisa langsung lulus. Jadi palingan mesti pintu-pintu apa ya, cari ngafalin kosakatanya, apalagi restoran tuh banyak banget kosakata yang harus dihafalin. Kayak nama-nama alat-alatnya, apa-apanya, kayak alat, habis itu nama kegiatannya, itu tuh banyak banget. Padahal waktu aku di Bento, itu juga aku melakukan hal yang sama seperti di restoran. Jadi aku juga masak iya, aku motong-motong iya, dan itu tuh nggak, aku nggak tahu nama-namanya, tapi itu di restoran tuh diajarin semua nama-namanya. Jadi aku baru tahu ketika aku ngajarin di restoran itu. Kalau misalkan nanti di tempat kerjanya langsung, itu sebetulnya kita nggak bakal nyebutin nama-nama yang ada di buku. Karena pasti nanti di tempat kerja kan kita punya banyak, kebetulan teman-teman aku, kolega-kolega aku itu nggak cuma dari Jepang. Ada yang dari Cina, ada yang dari Vietnam, sama dari Cina, Vietnam, ada satu lagi, apa ya, lupa. Cina, Vietnam, Jepang, sama uh, Bangladesh, apa kalau nggak salah ya, aku lupa. Jadi cukup banyak, makanya kita akhirnya, dan ini cukup uniknya adalah kalau misalkan untuk teman-teman aku yang Vietnam, itu tuh nggak ada yang pakai mesti JLPT JLPT-an. Jadi banyak dari mereka yang juga bahasa Jepangnya kadang masih ada yang belum mencukupi. Makanya nanti kalau misalkan kalian datang nih ke Jepang, masuk nih ke perusahaan itu, dan kalian orang Indonesia pertama, itu kalian harus apa ya? Nunjukin kalau orang Jepangnya tuh kalau kalian tuh bisa bahasa Jepangnya. Karena ketika di perusahaan aku pertama itu aku di Hokkaido, itu tuh kayak kita tuh sama orang Jepang tuh gak diajak ngomong karena mereka berpikir kayak orang Indonesia tuh bakalan sama kayak orang Jepang, kayak orang Vietnam yang bahasa Jepangnya kurang untuk berkomunikasi. Tapi kan karena kita udah ada JLPT, udah ada tes, insya Allah harusnya kita lebih bisa, amin. Nah, itu jadinya usahakan untuk selalu berkomunikasi sama kakek-kakek, sama nenek-nenek sana, obacan sama inian, tapi jangan panggil kakek atau nenek ya, manggilnya itu onecang atau apa, onisang gitu ya. Mereka tersinggung ya kalau dipanggil nenek, kakek gitu. Iya, mereka tidak nyaman kalau dipanggil itu soalnya. Jadi biasa langsung onecang aja, onecang gitu. Iya, onencang artinya kakak, teman-teman. Mungkin bagi yang belum Iya. bisa bahasa Jepang ya. Jadi kalau meskipun beliau kakek-kakek atau nenek-nenek, manggilnya kak. Lucu juga ya kalau dibayangkan. Tapi ini triknya ya. Triknya itu kalau misalkan kalian mau komunikasi, itu kalian itu kalau misalkan datang nih ke taman atau kemana, itu kalau ngeliat kakek neneknya itu lagi sendirian, lebih baik datanginnya kakek neneknya. Karena mereka lebih terbuka kalau misalkan kalian nanti sama orang kayak maksudnya yang seumuran sama kita atau enggak yang lebih muda, itu biasanya mereka lebih takutan gitu. Tapi kan kalau udah kakek nenek tuh biasanya mungkin karena perjalanan hidupnya udah panjang banget ya. Nah, itu jadinya mereka itu kayak lebih apa ya kesannya, kayak lebih tertutup, kayak lebih terbuka untuk kemana-mana tuh bantuin. Aku ngomong juga masih belepotan pun pasti mereka juga bakalan, oh iya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu. Nanti pasti dari sana tuh kayuannya kita tuh bisa belajar gitu. Terus abis itu, nah ini yang paling penting nih,
gimana sih cara mencari kerjanya ya kan. Di sini udah ada yang emang udah lagi ada ikutan program TG apa emang betul-betul dari kosong nih? Boleh dong mungkin teman-teman yang on mic yang apa mungkin mau. Masih dari nol, Kak. Pas banget kalau dari nol nih. Jadi itu setidaknya yang aku tahu itu tuh setidaknya tuh ada 6. Wah, belajar otodidak. Subhanallah. Keren, keren, keren. Silahkan nanti kalau mau tanya-tanya ya. Terus abis itu, rencanakan menuju Jepang. Amin. Semoga, semoga, semoga tercapai. Setelah itu, pertama itu dari LPK. Kita semua udah tahu sistemnya LPK itu yang paling, kayak yang paling terkenal tuh sistemnya LPK. LPK itu bagusnya, itu tuh dia positifnya adalah kalian bakal dididik, dilatih, dan apa ya, dididik, dilatih, dan mental kalian tuh bakal dibantu dibentuk gitu. Apalagi bahasanya itu bakal betul-betul dibentuk banget di LPK. Tapi kalau misal, tapi ini tuh kayak tempat lembaga resminya untuk belajar bahasa Jepang. Dia juga nanti membantu prosesnya kalian secara legal dan biasanya minusnya itu tapi LPK itu biayanya gede banget. Kayak sekitar 20 sampai 40 pun juga ada. Bahkan kadang bahkan kalau nggak salah aku dengar belakangan ini naik sampai 50-an, 60-an juga masih udah ada karena kebetulan tuh yang apa ya? Kebetulan pas waktu aku di sana, pemerintah Jepang itu emang lagi ngebuka banget peluang untuk orang Indonesia. Jadinya banyak banget dicari orang-orang Indonesia untuk kerja di Jepang. Dengan kesempatan itu juga makanya LPK juga mulai banyak nih yang artinya apa ya, biayanya makin lama makin naik juga, kayak gitu salah satunya. Terus kalau aku dulu berangkatnya lewatnya konsultan. Konsultan tuh lebih kayak proses rekrutmen, pengurusan dokumen. Terus kalau misalkan latihan, kalau aku kebetulan aku kan dari sastra Jepang ya, jadi tuh aku nggak ada pelatihan sama sekali. Aku sama nih sama yang kayak kalian nih, bahkan kalian sebetulnya masih mending ya tahu tentang TG dan teman-temannya. Aku datang ke sana pun itu nol juga. Ini sama kayak kamu nikah udah di Jepang, saya masih nol tuh. Aku juga nyampe di Jepang belum mengetahui tentang semuanya, makanya aku excited banget untuk membagi ini, udah nggak kayak aku dulu. Nah, kalau ini konsultan tuh agen juga, tapi dia otomatis juga biayanya tergantung ya. Tapi biasanya nggak semahal LPK. Biasanya nggak semahal LPK, kalau misalkan tuh agennya agen gede gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian makanya konsultan yang perorangan, ya itu suka-suka mereka aja biasanya. Ada yang bisa lebih kecil, ada yang bisa mahal, itu tergantung merekanya aja. Mereka juga biasanya udah menjamin, semuanya ini pasti menjamin pekerjaan kalian sih. Karena untuk cari kerja di Jepang, aku rasa masih jauh lebih mudah dibandingkan di Indonesia. Dan kemudian TSK. Ini ini tuh tips yang kalau misalkan kalian ke apa ya, biayanya nggak cukup, itu tuh langsung aja ke TSK, cari TSK di Jepang. Itu uh, jadi TSK ini itu tuh nanti, tapi dengan syarat kalian tuh harus punya ini ya, harus udah punya JLPT sama udah punya tesnya. Karena LPK nggak TSK itu nggak bakal ngurusin itu. Beda sama tadi LPK. LPK kan bantuin kalian betul-betul dari nol. Kalau konsultan itu tergantung dari konsultannya. Mereka ada yang bantuin kalian dari nol, ada juga yang kayak TSK. Kalian udah harus siapin sendiri dulu gitu. Kalau TSK ini betul-betul dari kalian tuh udah mempersiapkan semuanya, udah punya apa? Udah punya JLPT sama N-nya. Nah, nanti tapi ini kan TSK perusahaan dari Jepang ya langsung ya biasanya. Tapi tenang aja, itu biasa kalian bakal dibantuin sama TSK-nya untuk ngurusin visa, untuk ngurusin paspor, dan untuk kesehatan tuh bakal dibantuin. Biasanya dititipin sama LPK yang udah bekerja sama sama TSK-nya. Jadi kalian nggak mesti betul-betul dari nol gitu. Jadi kalian, kalau saran aku, kalau misalkan kalian punya
keterbatasan biaya itu mendingan makanya TSK. Tapi kalau misalkan kalian tipe yang kayak labil nih, kayak aduh ini nanti kayaknya aku bisa nih otodidak sendiri, tapi aku nggak yakin di tengah jalan masih mau lanjut apa enggak. Itu lebih baik LPK. Tapi ya itu biayanya lebih mahal. Tapi kan LPK juga setahu aku kayaknya juga udah ada yang nyiapin biaya pinjaman. Cuman jadinya nanti kalian pas waktu di Jepang otomatis gajinya nggak bakalan full dapet segitu gitu. Pasti langsung kepotong otomatis untuk LPK di Indonesia-nya. Terus habis itu ada Facebook ini tempat apa ya? Kayak pokoknya untuk cari kerja di Jepang tuh buka Facebook deh. Banyak banget infonya, grup-grupnya, komunitasnya, lowongan semua itu disebar di Facebook. Tapi karena saking luasnya, saking banyaknya, itu hati-hati banget karena itu kita nggak bakal tahu mana yang betul, mana yang salah, mana yang jujur, mana yang enggak. Itu susah banget diketahuinya. Iya kan? Facebook tuh emang emang memberikan banyak informasi lah tentang TSK, tentang toko Tegino. Cuma hati-hati banget untuk milihnya. Dan itu betulan itu tuh nggak ada caranya kita tahu mana yang betul, mana yang enggak, kecuali kalau kalian tuh mau nanya. Jadi kalian kayak ketemu nih, kalau teman-teman ketemu sama ini ada senpai yang udah kerja di sini, udah di sini, terus kalian tanya tuh, makanya TSK apa, makanya LPK apa, cara berangkatnya gimana, ini kalau misalkan LPK ini gimana, TSK gini gimana gitu. Jadi lebih baik langsung tanya-tanya sama yang udah ahlinya di sana gitu loh, yang udah pernah ngerasain. Karena banyak banget yang nanti jatuhnya kayak ketipu, tuh banyak banget yang kayak temennya temanku dulu bahkan udah sampai di Jepang, udah udah nyampe di Jepang, abis itu ditinggal gitu. Itu juga ada yang kayak gitu. Jadi akhirnya dia untungnya punya temanku ini kan yang juga kebetulan di Jepang. Akhirnya harus datang ke temanku ini buat numpang tinggal dan gitu-gitu. Jadi makanya harus hati-hati banget untuk milih entah LPK-nya, entah TSK-nya, itu penting banget. Jangan sampai nanti kalian nggak salah-salah milih, jadinya telantar gitu nanti di Jepangnya. Loh kalau ditinggal gitu bukannya untuk ke Jepangnya butuh visa ya Kak, dan visa itu butuh COI. Ah, iya, jadi udah disiapin ke semua visa sama si OI-nya tuh udah dapet pas Tapi waktu ternyata masih barengan latihan. gitu ya perusahaannya ya. Iya, jadi pas waktu kan kalau sistem mereka itu karena mereka Kaigo ya. Kalau Kaigo itu kan ada sistem pelatihannya dulu nyampe Jepang. Kayak biasa tuh entah berapa minggu apa berapa bulan itu tuh ada sistem pelatihannya dulu di Jepang, latihan bahasa Jepang dulu didalemin. Mereka lagi latihan tiba-tiba perusahaannya tuh kayak membatalkan gitu Kak, Oh. membatalkan niatnya mereka gitu. Membatalkan untuk mengambil ini teman-teman Indonesia. Akhirnya yang LPK-nya juga lepas tangan, yang perusahaannya juga lepas tangan, jadi mereka ya udah luntang lantung aja. Makanya mereka habis itu ya harus nelfon teman-temannya masing-masing, minta tolong sama TSK-nya masing-masing gitu loh, minta tolong TSK-nya teman-temannya untuk cariin kerja gitu gitu. Jadi emang kadang cukup tapi itu juga kalau misalkan kita nggak tahu tiba-tiba, soalnya kalau udah lepas tangan kayak gitu kan kadang kita juga sebagai orang Indonesia susah juga ya. Nanti kalau kita misalkan mau laporan ke apa KBRI itu pasti biasanya dipulangin. Sedangkan kan mereka datang ke Indonesia, datang ke Jepang itu kan pakai biaya, ada yang pakai dana talangan juga kayak tadi, itu kan butuh dibalikin ya. Nah itu tuh yang kadang bikin akhirnya mereka nggak bisa pulang, mereka ya itu mesti luntang lantung gitu, atau enggak nanti mereka cari kerjanya ilegal, tuh banyak banget yang pengalamannya tuh dari sana gitu. Tapi jangan coba-coba kerja ilegal ya, emang ilegal tuh gajinya gede, cuma tuh kalian kalau misalkan kenapa-napa itu cukup konsekuensinya cukup tinggi, nggak cuma nama kalian doang yang jelek atau kalian nggak bisa masuk lagi ke Jepang selama 5 tahun, itu bawa nama Indonesia juga jelek banget karena Indonesia kan sekarang lagi alhamdulillahnya cukup naik ya namanya di Jepang, jadi makanya kita pelamar kerjanya tuh lagi banyak banget nih yang dicari untuk di Jepang. Jadi kalau misalkan nama kalian jelek di Jepang itu kalau misalkan ngelihat itu tuh udah nggak ngeliat perorangan lagi, tapi ngeliatnya tuh langsung
langsung apa ya, langsung negaranya gitu. Setidaknya itu kalau misalkan di tempat kerja ya. Nggak tahu kalau misalkan di pendidikannya seperti apa. Cuma kalau di tempat kerja aku waktu itu tuh, di dua tempat kerja aku tuh kita langsung ngelihatnya itu negaranya. Jadi udah nggak ngeliat ini yang ini nih yang jelek, itu tuh udah nggak gitu. Tapi yang jelek langsung, oh negara ini nih yang jelek, berarti besok udah nggak usah gitu. Iya, itu setuju sih, Kak. Itu kayaknya keseluruhan di Jepang memang kayak gitu sih. Nah, Jadi kita ke sana itu membawa, pertama itu membawa nama Indonesia, kedua betul, itu membawa nama Islam ya. Karena kita kan pakai hijab ya, jadi kelihatan banget, oh orang Islam nih, gimana perilakunya, gimana karakternya di sana itu benar-benar dinilai. betul, betul, setuju banget, setuju banget. Oh, ngomongin tentang Islam, sebetulnya aku sempat ditanyain sih, yang kayak kerudungannya itu dari apa? Itu cantik, apa bikin sendiri gitu? Karena mereka tuh nggak nggak umum kan ya, kayak ada maksudnya orang yang pakai hijab, apalagi orang Jepang tuh nggak umum, nggak biasa gitu. Apalagi di Hokkaido itu terpencil banget. Kota aku tuh betul-betul di atas, lebih deket sama Rusia, itu tuh terpencil banget. Kayak udah sebuletan gitu doang. Jadi aku waktu itu sempat jalan sehari, itu udah cukup. Itu tuh jadi mereka tuh betul-betul nggak tahu tentang Islam dan teman-temannya. Jadi kalau misalkan kadang ada aja pertanyaannya yang kayak, untungnya mereka menghormati kita yang nggak bisa makan, apa ya, nggak bisa makan daging babi atau nggak minum alkohol, tuh mereka menghormati. Jadi kebetulan di perusahaan aku yang di Hokkaido itu kan sempat ada eh, pesta selamat datang. Nah itu pasti mereka kayak, ini dipeseninnya tuh pasti disesuaikan juga gitu sama kitanya Oh, gitu. berarti yang Takutei-gino tuh di Jepang tuh disambut ya, Kak ya? Tidak di perusahaannya aja, tidak semua perusahaan. Tergantung perusahaan. Kalau perusahaan yang baik disambut ya, dengan Iya, pesta. dengan pesta apa sih itu, barbekyuan. Alhamdulillahnya kalau perusahaan aku yang pertama tuh baik banget, kayak semuanya kita disiapin, uang jajan pertama pun, bulan pertama pun masih dibantuin, terus dikasih juga bahan-bahan makanannya. Tapi itu tergantung perusahaan ya, karena setiap perusahaan beda-beda. Terus abis itu bisa juga dari website perusahaannya, atau enggak website ini. Ada namanya, salah satu contohnya itu ada nama websitenya Gelocom. Di sini kalian bisa cari TSK di Jepang tuh ada apa aja, itu kalian cari tuh bisa dari sana, bisa juga cari eh, apa lowongan kerjanya langsung pun itu juga bisa. Jadi di website itu tuh udah enak lah, kalian udah bisa dapat informasinya dan bisa kok ditranslate ke bahasa Indonesia. Pas waktu kalian buka ini Gelo Gelocom. Ini saya coba buka kok malah yang dibuka kok kayak website Cina ya, Kak. Mungkin bisa diambil dicontohin. Oh, boleh bentar ya. Ini gimana? Bentar. Ini masih kelihatan nggak ya? Masih masih aman. Oh, ini ada stripnya di tengah. Oh, iya itu kayaknya karena kelebihan ini namanya ini. Aku copy ya. Hmm, itu nama websitenya. Ini tuh bisa diubah ke bahasa Indonesia. Cuma bentukannya bakalan lebih kacau kali ya. Biasa sih kalau misalkan aku bukan di HP masih nggak apa-apa. Jadi ini kayak nanti kalian bisa, nah ini tuh suka ada informasi seminarnya kalau di Jepang. Sama ini kalian bisa wawancara kerja gitu-gitunya tuh kalian bisa tahu semua nih di sini. Kalau untuk apa lowongan pekerjaannya juga ada di sini. Iya, jadi kalau ini untuk nemuin, kalau ini
temukan seseorang ini untuk pendukungnya apa tadi TSK-nya. Nah, untuk TSK-nya lebih baik kalian carinya yang kayak gini nih. Kalau misalkan bahasa Jepang kalian belum terlalu lancar, mendingan carinya yang udah ada sama orang Indonesianya, yang udah ada apa pendukung Indonesianya. Kalau udah ada pendukung Indonesia, berarti mereka udah ada yang bisa bahasa Indonesia di dalam TSK itu. Karena nanti dari TSK itu TSK tuh yang betul-betul bakal ngebantu kalian di sana. Tanahnya itu paling gede tuh TSK. Kalian butuh apa-apa nanti kayak temen-temen nih sakit nih, itu pasti yang dihubunginya tuh bukan perusahaan, dihubunginya TSK. Eh, Perabotan di rumah masalah nih, yang dihubungin tuh bukan perusahaan. Biasanya TSK dulu, kalau misalkan TSK-nya nanti nyalanin, oh ini bisa langsung dihubungi ke perusahaan, tuh baru kalian ngomonginnya ke perusahaan. Jadi kita tuh nggak bisa langsung plek langsung ke perusahaan gitu. Biasanya sih enggak, kecuali kalau misalkan tuh perusahaan kecil ya. Mungkin tuh beda cerita. Cuma aku kebetulan tuh selalu di perusahaan yang gede, jadi aku tuh nggak bisa yang langsung berhubungan langsung dengan perusahaannya. Jadi apapun kondisinya itu harus ngubunginnya TSK dulu. Makanya nanti ini paling penting tuh sebetulnya TSK gitu. Kalian udah harus tahu kayak budaya TSK di sana tuh kayak gimana. Karena TSK itu tuh ada yang apa ya, mengayomi tuh ada, tapi ada juga yang ya udah lepas tangan tuh juga ada. Makanya ya itulah pentingnya TSK nanti. Penting banget TSK. Terus Kalau mendaftar langsung ke perusahaannya tuh bisa nggak sih Kak tanpa lewat TSK gitu misalnya? temen aku dulu tuh ada kak yang kayak gitu langsung daftar ke perusahaannya, tapi kebetulan karena dia udah pernah magang di perusahaan itu gitu. Oh, Mungkin karena sebelumnya pernah pakai visa magang ya, terus habis itu lanjut gitu ya. jadi dia sebelumnya kan ada visa magang, terus dia ngambil TG kan, TG bilang aku di Hokkaido itu, tapi kan aku TG aku tuh cuma 6 bulan kan. Jadinya setelah selesai 6 bulan itu kita kan harus cari perusahaan lagi. Nah dia itu akhirnya daftar sendiri ke perusahaan dia sebelumnya. Itu kan karena dia udah punya link ke sananya, makanya itu bisa. Tapi mungkin bisa juga, tapi aku nggak tahu itu apakah ada website di perusahaan, apakah ada website khusus untuk itu apa tidak, aku kurang paham juga sih. Oke. Oke, lanjut lagi ke sini. Tadi kemudian kalau LinkedIn itu sebetulnya banyak LinkedIn, tapi sebetulnya kalau LinkedIn itu lebih ke pekerjaan profesional. Tapi juga ada yang kayak beberapa aku juga sempat lihat nih udah mulai ada juga yang kayak bagi-bagi tentang lowongan TG gitu juga udah mulai ada. Jadi bisa banget tuh dicari-cari. Tapi mungkin terbatas kali ya. Yang masih utama tuh paling gampang carinya emang di Facebook. Itu paling gampang. Cari TSK pun, cari TSK pun di Facebook juga udah mulai banyak sih. Tapi ya gitu lebih baik kalau untuk TSK tuh tanya-tanya dulu sama teman-teman atau orang-orang yang pernah kerja di Indonesia, nama-nama TSK-nya mereka tuh apa-apa aja, terus mereka tuh kayak gimana gitu. Ada rekomendasi nggak sih Kak kayak grup Facebook gitu misalnya, oh ini grup Facebook ya insya Allah bisa dipercaya atau banyak yang diterima Tokute Gino dari sini gitu. Kalau grup Facebook aku sebetulnya nggak masuk grup Facebook sih kak, aku lebih kayak langsung aja ngubungin orangnya pribadi-pribadi gitu. Ke TSK-nya langsung ya. Kalau aku dulu kan udah di Jepang, jadi aku langsung ngubungin ke TSK-nya langsung nih. Karena aku kan udah tahu juga ya, kananya TSK itu apa, makanya aku juga langsung ngubunginnya TSK. Dan TSK itu betulan gratis ya. Kalau misalkan ada TSK yang minta bayaran tuh berarti penipu gitu. Jadi Oh, jangan sampai kalian bayar kalau misalkan ada TSK yang minta bayaran. Itu langsung aja kalian batalkan gitu. ada tips
trik gak ya kalau misalnya dari kita dari Indonesia nih, terus pingin menghubungi TSK gitu, kayak lewat tadi ya yang gairo.com itu ya. Lewat gelo.com itu, eh, sebetulnya aku tahu website itu juga kebetulan dari murid aku sebelumnya. Jadi dia itu di sana itu nanti kalian bisa ubuk-ubuk lagi itu tentang websitenya. Aku juga masih kurang sih ngubek-ngubeknya. Nanti kalau emang masih ada pertanyaan apa gimana masih nggak paham, nanti langsung bisa hubungin di itu kan di grup kita, nanti kita bisa lanjut Hmm, diskusi. Eh, jadi nanti kalian bisa email ke ininya, ke apa, ke TSK-nya itu atau ke lowongan pekerjaannya, nanti kalian email dan kalian udah harus siapin tuh ininya sekalian apa ya, CV-nya, CV atau resumenya gitu. Tapi CV dan resume Jepang itu tuh beda. Nanti kalian cari sendiri tuh. Udah banyak kok di Google tuh juga udah banyak. Nanti kalian bisa cari sendiri itu gimana CV-nya, gimana bentukannya soalnya tuh beda, datanya juga beda. Nanti kalian tinggal ikutin aja di kolom-kolom itu dia mintanya apa 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 apa. Nanti kalian tinggal kirimin CV-nya, terus kalian kirimin JLPT kalian sama tesnya gitu. bedanya itu tergantung apa nih? Tergantung perusahaan kah? Tergantung kayak pilihan bidang kah? Bedanya ini ya Kak, maksudnya kalau kita kan kalau di Indonesia CV itu lebih kreatif ya Kak. Iya, kreatif. Kalau di Jepang setahu saya itu dia fix. Jadi Nah, iya CV-nya bentuknya seperti ini ya dipakai di semua tempat kayak gini gitu. betul. Iya, CV-nya itu fix. Lebih kayak ada tabel-tabelnya juga kan dia kayak CV-nya Hmm. tuh. Kita kerjanya ini. Nah, itu berapa lama. Kalau ini kan nggak tahu detail lah. Kalau misalkan resume untuk perusahaan untuk aku dulu TG tuh nggak ada detail dulu kita kerja ini tuh di bagian ini kerjanya ngapa-ngapain ngapain tuh itu nggak ada tuh kalau misalkan untuk CV yang TG gitu. Kenapa sekarang TSK pada minta bayaran? Itu TSK apa LPK? So beda antara TSK sama LPK. Kalau TSK apalagi TSK Jepang itu TSK itu biasa tuh langsung di Jepang. Nah itu tuh biasanya mereka nggak boleh minta bayaran sama sekali karena mereka udah dibayar sama perusahaan di Jepang. Tapi kalau misalkan dia di Indonesia, aku nggak tahu deh ada yang namanya TSK di Indonesia apa enggak tuh aku kan tahu. Tapi kalau di Indonesia yang aku biasa tahu tuh LPK. Kayaknya ini Kak Benny sepertinya mungkin belum ngikutin kali ya ketinggalan yang bagian depan ya. Oh, Jadi belum oke. tahu dikira mungkin apa TSK sama kayak LPK. Oh, Kak Adel ini mau nanya. Oh ya silahkan Kak Adel langsung on mic aja. So, Terima kasih waktunya udah dikasih kesempatan mau nanya-nanya lumayan banyak. Kak. boleh, silahkan emang topiknya. Iya, aku kan alhamdulillah udah dapet dua ya JFTSSW udah ready. Cuman Aha, aku tuh pengen nanya gini Kak, kalau iya. gaji untuk resto 180.000 yen itu termasuk kecil atau enggak ya kalau di sana gitu. 180 yen tuh, ntar dulu ini kalau di Jepang nih kalian harus tahu dulu di Jepang itu gajinya itu tergantung sama gaji lemburnya kalian bidangnya apa. Ini bidangnya apa? Bidangnya food industry. Maaf. Itu segitu tuh emang memang segitu kah gitu. Soalnya saya tuh cari-cari informasi ya kayak eh, ternyata kalau misalkan tanpa LPK bisa lebih dari itu gitu. Enggak. Ya maksudnya kalau misalkan Mm, tadi food industry ya. mm-mm. Food industry-nya ini lebih ke PM apa restoran? Ke restoran. Kalau restoran mungkin aku nggak tahu pasti nih biaya restoran tuh berapa gajinya. Mm. Cuman 180 tuh udah gede. Oh udah gede. Tapi Oke. Mm-mm. 180 itu lemburnya tuh berapa gitu. Kayaknya itu banyak banget lemburnya soalnya. Itu hati-hati juga kalian. Karena kalau lemburnya terlalu banyak, temenku bahkan sampai ada yang udah 200-an juga, tapi itu gajinya itu tapi dia kerjanya itu tuh sampai 18 jam, 20 jam gitu-gitu.
Jadi kalau gajinya semakin gede itu yang harus kalian pertanyakan adalah waktu lemburnya itu berapa lama gitu. Karena jangan sampai kalian kerja di sana cuma untuk waktu sesaat, terus habis itu badan kalian udah nggak mampu. Karena banyak banget juga kejadian yang kayak di sana akhirnya banyak juga yang jadinya mesti bolak-balik ke rumah sakit tuh juga udah ada. Habis itu yang ke psikolog nggak kuat karena beban mentalnya itu nggak kuat sama kerjaannya tuh juga banyak. Jadi jangan sampai kalian nyampe sana kerja yang kayak pokoknya lembur-lembur maunya uangnya paling paling banyak. Jangan sampai nanti malah kayak gitu yang bikin apa ya fisik sama mental kalian jatuh. Jadi kalian pertimbangin tuh semakin gede gajinya berarti semakin banyak lemburnya. Tapi kalian cek lagi, tadi itu kan restoran ya. Standarnya restoran tuh berapa dan cek lagi itu di kota mana. Karena setiap kota itu punya UMR, standarnya beda-beda kan UMR-nya beda-beda. Itu kalian cek dulu, udah dapat UMR-nya, kalian cek tadi itu kalian tanya lagi lemburnya, itu lemburnya kayak gimana, berapa lama gitu. Karena jangan sampai yang kayak tadi kerja 20 jam itu cuma 4 jam kan istirahatnya. Itu abis itu langsung lagi kerja lagi. Itu gajinya gede emang langsung 20 jutaan per bulan. Tapi kan akhirnya setelah itu dia pindah kerja, tapi akhirnya di kerjaan berikutnya dia nggak bisa maksimal karena fisiknya ternyata udah nggak sekuat itu gitu. Gitu Hmm, kan. Oke, oke, berarti 180 tuh ini kita harus dirinci dulu ya Kak ya. UMR-nya, terus itu kalau misalkan digaji bersihnya berapa yang nggak termasuk lembur, harus Mm-mm. dicari tahu banget data-datanya gitu, biar Mm-mm. nanti kita konfirmasiin ke pas waktu wawancara. Soalnya kalau saya tuh ngobrol sama teman-teman mereka deal-deal aja gitu. Padahal kan kita juga harus pertimbangkan jam kerja di sana ya kan. Yang diterimanya bisa sanggup sama kemampuan kita atau enggak gitu. Terus kalau pertanyaan selanjutnya Ya, apa tuh? itu, nah ini ya, saya kebetulan ada teman yang dia tuh dari TSK Kak dapat kerjanya, cuman dikenain biaya 24 juta. Kan harusnya TSK mah ini ya gratis gitu. Apakah itu cuman embel-embel aja tuh gimana ya? Tadi TSK-nya, TSK berarti udah dapet di Jepang ya? Atau gimana nih? Mm-mm. Iya, tapi itu TSK-nya sih eh, di Indo gitu. Kalau aku kurang tahu ya, kalau ada nggak sih TSK di Indo apa enggak gitu. Karena setahu aku TSK tuh yang di Jepang. Mm-mm. Ini kalian tanya dulu, harusnya gratis. Tapi ini bayarnya untuk apa? Kalau misalkan bayarnya rinciannya itu buat paspor, visa, sama atau enggak buat tiket pesawat, itu otomatis kalian harus bayar. Karena itu emang tanggung sendiri. MCU juga kalian bayar sendiri emang. Gitu. Jadi Oke. itu 20 udah termasuk sama yang tadi aku sebutin belum? Udah MCU, tiket pesawat, paspor, visa. Udah termasuk itu Nah, belum? aku tanya sama teman aku, dia nggak tanya detail. Kalau aku kan tanyain ya, kalau bisa ya tiket pesawat, pokoknya semua rincian tuh harus tahu kan kita biaya Mm-mm, dan itu sah-sah aja. mm-mm, Dan betul. banyak orang yang masih polos, ya mereka yang penting bayar aja gitu, nggak ditanyain. Padahal kan kalau misalkan eh, saya kan jalur mandiri gitu ya, banyak maksudnya kayak udah daftar SSW, belajar juga sama kayak gitu-gitu juga, bikin paspor juga udah ada. Itu kan nggak sampai segede itu, gitu. Tiket pesawat juga kita bisa pesan sendiri. Jadi pas kemarin tanya sama teman, ya nggak tahu, cuman taunya segitu aja gitu. Terus ini aku lanjutin ya pertanyaan yang ini. Yang ketiga, biaya hidup pertama nih Kak, Mm-mm. itu tuh berapa sih gitu? Apa tuh harus kita bayar sendiri langsung? Kayak kita kerja di Indo, misalkan kita pindah kota, kita berarti bayar kos sendiri, makanan cover sampai gajian pertama gitu. Modal pertamanya atau di cover. Tenang aja, kalau misalkan tempat tinggal itu udah pasti dibayarin dulu sama perusahaan. Nanti di bulan berikutnya kalian dapat gaji pertama itu langsung dipotong tuh sama listrik sama teman-temannya. Tapi kalau misalkan untuk berapa nih biaya yang kalian butuhin? Biaya yang kalian butuhin itu sebetulnya nggak tergantung tergantung kalian hidupnya di kota apa di desa. Itu yang pertama, kota apa desa.
karena ini penentu banget. Kalau aku dulu pertama itu di desa tadi kan di Hokkaido di Mumetsu di pojok kan, jadi sana biayanya nggak terlalu gede gitu, kayak cukup 3 mang 3 jutaan tuh juga udah cukup untuk sebulan di sana, karena nggak ada apa ya, nggak ada juga yang bisa dibeli gitu-gitu loh, kayak ya paling cuma belanja bulanan, belanja maksudnya belanja mingguan, belanja bulanan, bahan-bahan makanan, ya paling itu aja, jadi nggak ada pilihan apa ya, nggak ada pilihan hiburan apapun. Kalau di desa maka 3 mang itu udah cukup, tapi kalau kalian di kota itu otomatis lebih naik dong, mungkin bisa sampai 5 sampai 7 mang 5 atau 7 jutaan, karena itu tergantung juga sama nanti kalian suka main-main kan nih, suka jalan-jalan kan nih, kalian suka eh, apa hidupnya gimana nih, maunya kayak ngeliat makanan ini apakah mau langsung beli, mau langsung cobain semuanya nggak gitu-gitu. Tapi kalau misalkan kalian tahan dirinya, kalian mampu, ya sebetulnya juga buat aku kayak 4 mangan juga di kota udah cukup gitu, 3 4 mang, atau mungkin ya setahu aku sih segituan ya, kalau misalkan dari pengalaman aku pribadi untuk di kota 4 mang 3 mang juga udah cukup, kalau misalkan di desa pun juga ya 2 3 mang juga udah cukup gitu. Gimana Kak Adel? Cukup sih, berarti penjelasannya sesuai ya. Kalau misalkan tinggal di desa, modal pertamanya itu eh, sekitar 3 ya. Cuman kalau Apato itu bayar awal. Enggak, apa tuh nanti dipotong gaji kok. Selama ini Oh, aku potong potong gaji. gaji. Jadi kalau apa tuh Hmm. itu potong gaji. Kalau misalkan nanti kalian ada bayar juga itu listrik, gas, Mm-mm. air. Itu tergantung perusahaannya. Ada yang kalian dipotongin dari gaji, ada juga jadi perusahaan aku pertama itu potong gaji. Jadi aku betul-betul nggak tahu listrik air gas aku tuh berapa, tuh aku nggak paham sama sekali. Bahkan kita juga udah disediain belasnya, itu aku nggak paham sama sekali. Tahu-taunya kan udah potong gaji, udah potong gaji, udah potong gaji. Tapi potong gajinya juga nggak gede-gede banget. Nah, kalau misalkan yang di perusahaan kedua, itu aku bayar air, listrik, gas, sama beli gasnya tuh sendiri. Jadi itu aku harus kayak ngatur-ngatur lagi semua keuangannya sendiri. Tapi kan kita kalau Apato, mostly itu barengan sama orang Indonesia yang lainnya ya. Kalian kalau mau cari pribadi, maksudnya kebetulan satu Apato sendirian buat kalian doang, itu biasa kalian mesti buka kamar sendiri atau minta tolongin sama mereka, tapi biasanya mereka juga nggak bakal bentuk, maksudnya nggak bakal betul-betul bantuin nyari banget juga sih, kayak mereka bakal ngasih konsultasi, kayak bantuin pilih-pilih, tapi nggak bakal betul-betul kayak disediain bersih gitu kayak pas waktu kalian pertama datang gitu sih. Gimana? Baik. Kayaknya cukup dari pertanyaan dari aku. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan yang lain. Makasih ya. Sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan di komen nih Kak dari Kak Iskandar. Kalau untuk Xkensho tidak punya JLPT tapi punya SSW pertanian, apakah juga perlu JFT? Mohon penjelasannya, terima kasih. hmm, nggak punya JLPT tuh nggak bisa deh kayaknya, karena dulu temanku kayaknya dia itu karena JLPT sama SSW itu di kita itu butuh, kalau SSW-nya aku lupa ya, cuma JLPT itu karena kita butuh JLPT sama SSW itu sebetulnya untuk visa kita, untuk COI-nya itu. Temen aku waktu itu sempet dia itu nggak lulus, aku lupa entah JLPT-nya entah SSW-nya gitu. Tapi mereka udah cancel dulu. Itu akhirnya karena dia nggak lulus, itu harus dipulangin. Jadi makanya untuk punya COI, buat punya apa sih, buat punya COI itu kalian ya harus punya dua itu, JLPT atau SSW, JLPT dan SSW. Cuma biasanya untuk Kensyusnya itu punya apa ya, biasa dipermudah, kayak mereka bisa datang dulu, kayak temen aku itu kan dia datang dulu di Jepang, terus habis itu nanti bisa nyusul gitu, jadi tergantung juga sama TSK-nya, itu harus kalian tanyain lagi sama TSK-nya gitu. Oke, mungkin bisa aku izin nambahkan dikit ya Kak ya. Ini Boleh. eh, ternyata itu ada syarat khususnya juga loh. Jadi kalau untuk yang Kenshu
di atas 2 tahun, kan Kenshu kan ada yang cuma 6 bulan, 1 tahun gitu ya. Nah Hmm. itu nggak, itu sesuai yang dibilang sama Kak Hadistiana, nggak bisa. Jadi memang tetap wajib ambil ujian JLPT sama ujian apa SSW gitu. Tapi kalau untuk yang di atas 2 tahun, jadi di sana di Jepangnya itu lebih dari 2 tahun sebagai Kenshu, itu boleh eh, asal masih satu bidang. Jadi eh, boleh gak usah pakai ujian SSW maupun JLPT, tapi yang penting masih satu bidang. Kalau ini berdasarkan itu ya, kalau saya cek dari website kedutaan Jepang di Indonesia itu, jadi minimalnya tuh lebih dari 2 tahun 10 bulan. Jadi hampir 3 tahun ya. Jadi Betul. kalau udah pernah Kenshu hampir 3 tahun itu boleh, bisa langsung tanpa perlu ngambil JLPT. Karena kan kalau udah lama di Jepang ya udah dijamin bahasa Jepangnya bagus ya Kak ya. Amin. Betul, betul. Betul. Insya Allah sih. Tapi tergantung bidang pekerjaannya juga kan. Iya betul ya. Ini kembali lagi ya, dikembalikan tergantung ke TSK atau perusahaannya. Ini kalau yang saya ambil sih informasinya dari Kedutaan Jepang di Indonesia websitenya. Jadi itu bisa dijadikan pedoman utama tuh. Makasih loh Kak. Iya, sama-sama Kak. Oke, nah ini ada yang minta sharing pengalaman nih suka duka selama bekerja di Hokkaido sama Shizuoka, dari lingkungan, perusahaan, wilayah gitu. Boleh dong Kak? Oh, kalau suka dukanya, sukanya dulu ya. Sukanya itu kalau di sukanya pasti Jepang beda banget kan sama Indonesia. Jadi kayak semuanya kayak oh gitu gitu kayak ah ini pertama pertama kalinya ngeliat ini gitu. Apalagi di Hokkaido aku pertama kalinya ngeliat salju, pertama kalinya aku kena badai salju, pertama kalinya aku ya pokoknya semua yang berhubungan dengan salju tuh pertama kali aku rasain di Hokkaido. Jadi buat aku tuh kayak wow gitu. Kalau di Shizuoka sama sih lebih kayak tempatnya karena aku deket banget sama Gunung Fuji. Jadi kayak tiap hari aku ngeliatin Gunung Fuji aja ya kan. Jadi buat aku emang tempatnya itu paling wow, itu nggak bisa di itu hal yang paling aku suka di Jepang. Lingkungan perusahaannya ah hmm, ini mau secara apa nih ya lingkungan perusahaannya ya? Secara lingkungan perusahaan otomatis kerjaannya sangat-sangat kibisi. Apa ya kibisi bahasa Indonesianya? Eh, kibisi itu kelas ketat gitu. Kayak jam waktu masuknya nih, jam waktu masuknya itu kalian udah tahu harus masuk itu bukan on time ya. On time itu jatuhnya udah telat. On time itu kan kayak misalkan kalian masuk jam 7 terus udah nyampe tempatnya jam 7. Itu nggak boleh, itu kalian jatuhnya udah telat. Jadi kalau misalkan masuknya jam 7, jam 6.45 itu kalian udah sampai di tempat kalian kerjanya. Maksudnya bukan tempat, bukan perusahaannya, bukan bukan hanya di nyampe perusahaan, tapi emang udah sampai di masuk ke sectionnya kalian itu. Misalkan kalian kayak aku pengolahan makanan kan ada kayak pas waktu di bento kan ada bagian masak. Nah itu aku udah nyiapin tuh alat-alat masak aku itu kan mesti ngambil-ngambil bahan jadi itu udah sebelumnya gitu. Kalau aku mulainya di jam 7 itu jatuhnya udah telat. Terus di jadwal jam pulang itu kalian nggak boleh pulang kalau misalkan teman-teman kalian belum ada yang pulang. Kalau satu nggak pulang berarti semuanya belum boleh pulang. Itu karena aku awal-awal aku pernah diomelin karena itu karena aku kerjaan aku udah selesai ketika aku boleh pulang jadi aku pulang ya kan, tapi besokannya aku dipanggil. Terus aku ditanya kenapa pulang duluan gitu kan ada temennya, itu temennya belum selesai, bantuin dulu temennya, entah temennya misalkan yang belum selesai bagian kayak buang-buang sampah ya bantuin buang-buang sampah pokoknya nggak boleh kelihatan nggak kerja. Mau gimana pun ceritanya itu kalian harus kelihatan kerja gitu kalau di Jepang. Kayak kalian diem aja itu tuh udah kayak jadi apa ya, kayak red flag gitu kalau buat mereka. Habis itu lingkungan kerjanya apalagi ya yang beda banget itu, mereka tuh punya tata caranya. Jepang itu udah jelas tata caranya tuh kayak gimana 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 gimana. Itu eh, pastiin kalian ikutin. Emang kayak kesannya kadang nggak make sense atau kesannya kadang kayak
buang-buang waktu gitu karena urutannya terlalu lama gitu ya, kayak sebetulnya ini bisa aja nih cepet-cepet gitu, kayak dari A langsung aja ke C, sebetulnya yang B-nya nggak usah gitu. Kadang tuh ada juga yang kayak gitu, cuma jangan lakuin itu. Meskipun tuh kesannya kayak lama gitu, kalian lakuin, tetap lakuin sesuai apa peraturan perusahaannya. Karena Jepang itu kan mereka sistemnya tertata ya. Mereka itu tuh sistem yang kayak budayanya mereka, mereka tuh punya budaya kayak udah mengatur semua uh, kegiatannya tuh seperti apanya. Jadi kalau misalkan kalian malah emang kalian bakal lebih cepat selesainya, bakalan menghasilkannya juga kemungkinan bisa aja lebih banyak karena lebih cepat kan. Tapi itu nggak boleh karena itu jatuhnya bisa apa ya, merugikan perusahaan juga. Kalau misalkan kalian kan kita nggak pernah tahu ya sebetulnya perusahaan tuh butuhnya berapa sih. Kayak aku misalkan bikin bento, aku kan bikin bento untuk 4 perusahaan ya sekaligus. Tapi kan aku nggak tahu di setiap perusahaan butuhnya berapa berapa. Nanti kalau kita bikinnya lebih banyak, ternyata kalau kita bikinnya lebih cepat ternyata kebanyakan kan perusahaan rugi juga, kan itu juga nggak bisa. Makanya nanti kalau misalkan kalian punya dikasih apa ya, dikasih dikasih perintah untuk ngerjain ini ikutin aja gitu, karena salah satu hal yang bikin saat ini di Jepang itu pekerjanya paling banyak tuh orang Vietnam. Teman-teman Vietnam tuh banyak banget, di setiap perusahaan itu pasti ada Vietnamnya. Nah tapi karena semakin banyaknya itu, kalau semakin banyak orangnya kan tingkat apa ya, tingkat kejelekannya juga semakin kelihatan ya kan, kayak apa nih yang masalah-masalahnya kan juga semakin meningkat. Nah itu orang Vietnam juga udah mulai ada masalahnya, dan karena mereka udah semakin lama di sana, kadang juga udah ada nih yang mulai kayak kayaknya lebih cepet deh ngelakuin dari A tadi ke, langsung ke C gitu, nggak usah B dulu. Nah itu juga yang bikin orang apa ya, yang bikin perusahaan itu tuh jadi kayak mau berpindah gitu ke Indonesia gitu. Jadi jangan sampai nanti kalian di sana ngelakuin hal yang kayak maunya saya aja gitu, jangan. Karena Jepang tuh udah ada tata-tatanya, kalian lakuin lah itu. Karena kalau misalkan jelek kayak yang tadi aku bilang, kalau jelek satu itu yang jelek tuh nggak kalian, nama kalian tuh mereka juga banyak yang nggak ingat nama kalian siapa, tapi kalian dari negara mana itu yang diingat sama mereka. Jadi kalau kalian jelek, yang jelek tuh langsung se Indonesia, dan tuh mempengaruhi jumlah pekerja yang bisa pergi ke Jepang. Dan tuh mungkin juga akan berpengaruh, misalkan kalian pulang terus mau balik lagi ke Jepang, itu juga mungkin akan berpengaruh juga ke kalian itu. Apa? Terus, Mantap. Boleh nggak? Oke, mungkin bisa dilanjut Kak slide-nya. oke, lanjut slide-nya, kehidupan di Jepang. Oh ini ya, berarti yang tadi nih sebetulnya nih ya. Jadi kehidupan di Jepang itu, untuk kehidupan sehari-harinya dulu ya. Kehidupan sehari-harinya itu kalian harus nentuin nih. Tadi kalau lokasi tempat tinggal, itu penting banget. Nanti kalian milih perusahaan, itu pasti tempat tinggalnya ya, lokasi tempat tinggalnya. Kalian pilihannya mau di kota apa desa, itu beda banget. Kalau kalian lebih mau lebih ke entertain, lebih mau kayak main-mainnya, jalan-jalannya, itu kalian pilihnya kota. Tapi kalau misalkan kalian mau nabung, pilihnya desa. Karena itu beda banget hasilnya. Karena kalau di desa kalian punya uang, kalian simpen. Karena nggak ada lagi entertainnya. Paling adanya taman-taman gitu. Taman-taman pun di Jepang udah gratis. Kalau di kota, entertainnya tuh dari kafe lah, taman, taman bermain, apapun itulah semuanya ya kan. Jadi lokasi tempat tinggal tuh penting banget. Kalian harus kayak kalian pertimbangkan, gajinya juga sangat-sangat berbeda antara kota sama desa. Tapi ya tadi itu gaji berbeda, tapi kan juga kalian harus bisa tentuin juga dari kehidupan kalian, kalian tipe yang kayak gimana mau. Kalau misalkan di desa emang gajinya mungkin lebih kecil, tapi kan kemungkinan nabungnya bisa lebih gede gitu dibandingkan di kota. Terus kalian bisa ikutin perayaannya mereka, kayak perayaan apa, um, aku sih nggak ada tahun barunya ya, kalau di aku di Hokkaido tuh aku nggak ada tahun barunya karena itu lagi musim musim salju kan, jadinya nggak ada perayaannya. Karena kalau misalkan pakai kembang api tuh tidak ada gitu, takutnya kebakaran malah. Makanya adanya Hanabi itu di Natsu. Natsu itu di musim panas gitu. Tapi kalau di kota kayaknya lebih banyak. Itu juga keuntungannya kalau misalkan di kota. Transportasi mereka, hmm, kalau di kota lengkap. Lengkapnya maksudnya ya lengkap dan katanya wah gitu kalau di kota.
Katanya sangat-sangat menunjang gitu. Kalian pakai apapun kayaknya deket gitu rasanya. Aku main ke kota tuh rasanya enak banget. Kayak keretanya udah ada, bisnya juga udah ada gitu. Nah, biasa kalau misalkan kota, ini itu lebih ke kalian yang kerjanya itu di eh, kayak tadi kepelawatan atau restoran tuh udah pasti biasa mostly di kota gitu. Soste, lumayan. Soste, kalau misalkan di desa, aku di Hokkaido kan di desa ya, itu susah transportasinya, paling cuma ada bis. Nah, waktu itu aku datang tuh setelah betul-betul Jepang baru pertama kali buka lagi setelah pandemi. Jadi aku meskipun di desa itu aku meskipun ada bis bisa jalan-jalan ke kota, tapi waktu itu betul-betul nggak boleh karena masih banyak penutupan. Terus kalau untuk administrasinya, nanti kan kalian nyampe-nyampe itu harus bikin kayak kartunya Zario Kado tuh kayak KTP-nya, terus habis itu bikin Zario Kado sama ATM itu pasti bakal dibantuin sama TSK-nya kalian. Jadi itu tenang aja, itu udah dibantuin sama TSK. Tapi kalau misalkan kayak SIM card HP itu kalian nanti bikin beli sendiri. Itu belinya biasanya juga aku dari Facebook atau enggak misalkan di Jepang juga udah ada softbank gitu-gitu sih kalian bisa datang langsung ke tempatnya gitu. Tapi itu kalian beli sendiri makainya nggak dibeli nggak dibantuin. Terus kalau misalkan SIM card tuh mendingan pilihnya yang ada nomor teleponnya ya. Karena dulu aku belinya yang cuma buat data doang, itu nyusahin banget. Karena aku beli yang data doang, itu akhirnya aku nggak bisa nelpon. Sedangkan kayak kita butuh kan kadang kita capek nih. Mau kita habis main, kita udah capek mau jalan dari Eki ke Apato itu kan capek kadang. Nah, mau nelpon taksi tuh nggak bisa. Tipsnya, tipsnya itu kalian datang ke Sebung. Sebung itu 7-Eleven. Kalau kalian punya ngelihat ada Sebung gitu, kalian bisa datang terus kalian belanja di mereka terus habis itu kalian minta tolong teleponin. Itu biasanya mereka mau tuh nelfonin taksi gitu. Terus di lingkungan kerjanya tadi ya ibadah kalau misalkan kalian Islam nih ibadah itu nggak apa-apa sama mereka mau kalian sholat mau puasa itu urusan kalian lah nggak apa-apa lah gitu kan sama mereka tapi nggak boleh ganggu waktu kerja makanya nanti kalian ya ada yang di jama gitu-gitu ada yang di jama akhir awal gitu-gitu kalian tuh harus kayak nentuin sendiri lah puasa juga ya sekuat-kuatnya kalian lah ya kan mereka juga nggak bakalan uh, apa nggak bakal apa ya menuntut kayak A B C D enggak sama kalian nggak mengganggu jam kerjanya kalau misalkan kalian jam kerja ya kerja makanya ibadahnya itu nanti pas waktu lagi jam istirahat aja gitu terus abis itu ini Haulenzo itu tuh budayanya di sana itu kalian jadi kalau ada apapun itu harus report harus kayak komunikasikan langsung harus langsung kayak langsung komunikasikan langsung konsultasi gitu kalau misalkan ada masalah nih kayak ini kerjaannya misalkan ini ada produk yang cacat nih itu kalian harus laporin tuh ke leadernya itu leadernya ya kan itu kalian harus laporin ke dia atau ke teman kalian yang lebih paham itu kalian langsung laporin jangan sampai nanti ada produk yang kalian nggak tahu ini boleh apa enggak tapi kalian yain gitu nanti akhirnya kan tuh bisa kena juga terus habis itu kalau misalkan kalian pribadi punya masalah nih apapun yang kalian rasain itu juga omongin aja ke TSK kalian kayak kalian ngerasain sakit badan kalian punya nggak enak badan apa sakit apa mau izin apa gimana itu langsung apapun itu langsung ceritain ke TSK kalian mengalami yang namanya dibully pun ceritain ke TSK kalian apapun itu oke apapun itu kalian bisa cerita banget ke TSK nanti insya Allah kalau TSK-nya betul tuh bakal bantu kalian. Ini nge-freeze ya, apa cuma aku aja ya? Oh masih kakak Oh, kayaknya internet saya ya. Sorry, sorry.
Jangan sampai nanti kalian ketemu orang Jepang atau kolega-kolega kalian dari negara lain, kalian lupa Aisatsu. Karena yang bikin kalian dilihat itu juga Aisatsunya. Aku ingat banget waktu itu bahkan karena aku kan diajarin, kebetulan aku satu-satunya di batch aku yang di Hokkaido tuh aku satu-satunya yang nggak punya pengalaman kerja di pabrik dan orang yang pertama kali pergi ke Jepang. Kalau pergi ke Jepang ada temanku satu lagi, tapi aku yang satu-satunya yang pertama kali untuk kerja di pabrik. Jadi waktu itu kita tuh kayak dikasih tahu kayak orang Jepang nih ngomong ke kita karena kita ada supirnya, karena kita tinggalnya di gunung tapi perusahaan kita ada dekat laut gitu. Jadi ada supir pribadi, ada supir khusus untuk kita untuk jemput. Supirnya tuh sampai bilang kayak orang Indonesia tuh bagus ya, Satsunya, salamnya, selalu kalau ngomong tuh ngomongnya tuh soalnya kelas gitu. Habis itu maksudnya kelasnya kelas semangat ya, bukan kelas yang maksudnya kayak oh gitu kan, tapi yang kelasnya semangat. Terus habis itu kalau S1 nggak lupa senyum. Nah, hal-hal kecil kayak gitu tuh yang diingat sama Jepang biasanya, karena Jepang tuh attentionnya itu tuh lebih ke detail. Jadi semakin kita lebih peduli sama hal-hal yang nggak penting-penting banget, itu yang sebetulnya mereka suka gitu. Kayak kita biasa nggak fokus nih ke sana, tapi kita fokus ke sana itu biasanya mereka suka, karena mereka juga budayanya emang lebih fokus ke detail gitu. Soste persiapan menuju Jepang. Udah otomatis kayak tadi ya, paspor, visa, COI, uh, terus MCU, itu hal-hal yang penting. Tapi nanti biasa dibantuin sama LPK sama TSK kalian. Jadi itu nggak masalah. Tapi ya itu yang harus kalian persiapin. Terus uang, terus habis itu uang sakunya yang kayak tadi aku bilang tergantung sama kalian tinggalnya di mana dan kalian pribadi orangnya seperti apa. Kalau misalkan kalian tinggalnya di kota, otomatis mungkin 4-5 mang, 4 juta 5 juta gitu ya kan. Tapi kalau misalkan kalian tipe yang langsung maunya jalan-jalan bla 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 gitu, otomatis kalian butuh lebih kalau misalkan tinggalnya di kota. Tapi kalau misalkan di desa itu 2-3 mang juga udah cukup. Ya 3, ya 3-4 lah, kalau nggak 3-4 mang itu juga udah cukup, karena kalian juga nggak bakalan terlalu banyak apa ya, nggak terlalu banyak hiburan juga di sana. Biasanya palingan cuma taman atau belanja bulanan. Kalau nggak palingan makannya KFC, apa apa restoran palingan juga cuma 1-2, jadi nggak bakal terlalu banyak juga yang bisa kalian coba-coba. Jadi uangnya juga nggak terlalu banyak kalau misalkan awalan gitu kalau di desa. Kalau makanan, makanan enak. Makanan cocok, alhamdulillahnya makanan cocok. Lidah aku tidak masalah dengan makanan-makanan di sana. Kalau misalkan kalian khawatir sama halal atau enggaknya, itu ada aplikasinya, aku lupa. Waktu itu sempat bikin di LinkedIn ya. Pokoknya halal Japan. Oh ya, halal Japan itu nanti kalian bisa scan produknya. Nanti kalian bisa tahu tuh itu halal apa enggak gitu. Tapi kalau misalkan di kafe, ya kalian lihat dulu lah itu halal apa enggak, atau enggak. Karena halal enggaknya sebetulnya kita nggak tahu ya. Kalau udah di restoran-restoran gitu, gitu. Biasanya restoran juga kalau misalkan restoran aku ya kalian carilah ya, misalkan ada nama buta-butanya di menunya ya berarti usah gitu, atau nanti kalian bisa langsung tanya ke apa sih, ke orang yang bikinnya, apa di restorannya tuh tanya apakah ini ada alkoholnya atau ada butanya, buta tuh daging babinya enggak gitu. Tapi aku rasa nggak masalah sih untuk makanan-makanan Jepang, rasanya juga enak, apalagi dessertnya sangat-sangat, kue-kuenya apapun tuh, pudingnya apapun itu enak-enak banget. Terus yang harus dibawa apa aja? Makanan, bumbu makanan itu cukup susah ya kan, dan mahal. Ada di Jepang tapi mahal, jadi kalian bawa sendiri. Baju, nggak usah banyak-banyak lah ya, karena nanti kalian pasti otomatis di Jepang juga bakal beli ya kan. Jadi nggak butuh-butuh banget lah kalian bawa baju-baju banyak di Indonesia. Palingan juga nanti di bulan kedua bulan ketiga kalian juga udah beli baju lagi ya kan. Jadi baju bawa sebatasnya aja, nggak terlalu penting soalnya. Nanti kalian
Kalau terlalu berat itu soalnya nyusahin kalian. Kalian nanti di sana itu tuh nggak, kalau aku soalnya itu tuh dijemput pun juga nggak langsung pakai mobil gitu. Karena kan aku pindah kayak, pertama aku nyampe Tokyo terus habis itu pindah ke Hokkaido. Itu kan pindah dari bandara internasional ke bandara lokal. Itu kan untuk pindah-pindah kayak gitunya kan susah tuh ya. Kalau misalkan kita bawa barangnya banyak. Jadi mendingan udah kalian bawanya sebatasnya aja. Biar nggak nyusahin kalian juga. Obat-obatan tuh wajib kalian bawa dari Indonesia karena di Jepang ada. Mungkin juga di Jepang lebih ampuh tergantung. Tapi kan nggak semua penyakit kalian tahu ya karena namanya. Jangan sampai nanti kalian pusing sendiri gitu buat ngatiin ya kan, kalian udah nggak tahan tapi ini masih bingung nih ngatiinnya gitu, pilihnya yang mana yang bagus mana yang enggak, karena pilihannya di Jepang kan banyak banget tuh. Jadi siapin obat-obatannya, itu sih yang paling penting, barang obat-obatan, baju makanan sama dapur gitu, bawa ke tempat beli-beli macam-macam ya kan. Oke, nanti kalian kalau kamu tanya-tanya apapun tuh boleh banget ke aku, bisa kontak aku di LinkedIn aku atau enggak di, ini kan ada grupnya, boleh, atau kalian mau saat terbuka untuk berbagai macam hal. Oke, segitu sekian dari aku. Terima kasih sekali. Tinggal kalau ada yang mau tanya-tanya boleh banget nih, baik di chat ataupun di langsung. Ada Ini yang tanya nih Kak, mm-mm. eh emang bener ya kalau magang atau kerja di Jepang itu keras, mental harus kuat dan nggak cocok buat pemula di dunia kerja atau profesional? Ah, kelasnya iya, kelas banget, kelas banget. Karena tapi tergantung teman-teman kalian sih. Kebetulan aku pribadi ngerasa kelasnya bukan sama orang Jepang ataupun sama eh, sama negara lain, teman-teman kolega aku dari negara lain kebetulan bukan, tapi dari teman-teman Indonesia aku sendiri, karena kan mereka semua yang aku bilang udah pada pergi ke Jepang ya, mereka udah tahu sistemnya. Jadi aku lebih dididik sama mereka gitu. Jadi kayak dikasih tahu di sini yang boleh, ini yang nggak boleh, ini harus dilakuin, ini yang enggak. Jadi emang cukup kelas. Tapi untuk pemula, kalau misalkan kalian mau coba, coba aja lah. Saya juga pemula di sana, tapi saya masih bisa hidup dan kembali lagi. Jadi coba aja, jangan takut duluan. Emang emang kalian harus siapin mental. Tapi kan mental nggak bisa disiapin ya dari awal ya. Tapi kalian bisa tahu dulu nih bakal terjadi apa-apa nih. Makanya kan kalian kan aku kayak bagi macam-macam. Setidaknya kalian tahu di Jepang tuh bakal yang kemungkinan tuh adanya kayak gini gini gini. Setidaknya kalian tahu dulu, untuk masalah mental tuh kan susah ya disiapin. Tapi setidaknya kalau misalkan kalian tahu, kalian udah bisa expected, mungkin itu juga bisa bantuin mental kalian untuk lebih siap gitu. Gitu. Wah, mantap. Jadi ya kalau bicara mental tuh minimal kita tahu dulu ya Kak ya. Nanti setelah itu ya ya Bismillah aja gitu. Semoga di sana mentalnya makin kuat kayak gitu ya. Amin, amin ya, betul sekali. Karena kalau aku bilang nggak ada bullying tuh nggak mungkin. Mungkin ada beberapa orang yang nggak dapetin, tapi mostly teman-temanku lebih banyak dapetin. Bullyingnya pun juga macam-macam, dari entah dari negara kita sendiri, entah dari negara Jepang, entah dari negara yang asing, gitu macam-macam. Aku kemarin sempat ditanya ada yang main tangan nggak? Kalau di PM sendiri itu nggak, biasanya tidak ada main tangan. Tapi ada juga kadang kalau misalkan orangnya udah diajarin nggak bisa-bisa, itu mereka kadang juga kesel, kadang ada juga yang nepok gitu. Tapi nggak yang terlalu kencang-kencang banget gitu. Tapi kalau misalkan yang mana? Tapi kalau misalkan kayak kalian kerjaan di building apa enggak, yang bantu-bantu di lebih di gen di apa ya maksudnya, lebih kayak di teknik-teknik gitu, temanku dulu bilangnya ya ada aja gitu, ada yang kayak main tangannya juga cukup ada ya. Tapi kalian tuh bisa lapor ke TSK, bisa lapor ke
KBLI atau enggak banyak banget komunitas-komunitas Indonesia juga di sana yang bisa insya Allah bantu kalian juga gitu. Mantap. Kalau ini ada juga yang tanya di sana itu biaya satu kali makan tuh berapa sih? Misal di Bandung kan sekali makan 20 sampai 30 ribu. Kalau di sana berapa? Kalau biasanya aku makannya itu palingan nggak sampai, kalau misalkan kalian datangnya lagi di tempat wisata itu pasti di atas 1.000 ya, di atas 100.000. Tapi nggak, biasa nggak sampai 200 ribuan tuh juga enggak sih. Tapi kalau misalkan kalian di desa palingan 500, berarti 50 ya, 50-60 ribuan itu udah cukup. Jadi sebetulnya makan di Jepang itu tuh sama kayak di Jakarta aja gitu. Kalau buat aku ya, untuk aku pribadi tuh sama aja harganya dengan harga makanan di Jakarta. Tapi yang bisa membandingkan, yang bisa membedakan adalah gajinya. Karena gaji di Jepang kan lebih tinggi dengan standar taraf hidup yang ada di Jakarta gitu. Jadi kan kalian masih, oh ini kalian masih bisa nabung gitu-gitu. Tapi itu juga tergantung sama kalian berangkatnya punya utang apa enggak. Karena banyak banget teman-temanku yang berangkatnya pakai utang dan utangnya gede banget. Itu nyusah. Dan itu juga susah banget untuk membalikinnya. Jadi punya jangan sampai kalian nanti ngambil nih, ah kayaknya nanti di Jepang juga kerjanya ini gajinya gede, ngambil utang aja yang segini juga nggak apa-apa gitu. Jangan sampai kayak gitu, karena kalian nggak tahu nanti kehidupan di Jepangnya gimana. Jangan sampai kalian ngambil utang terlalu gede yang kalian juga nanti akan kesusahan hidupnya di Jepang gitu. Karena kan kalian juga kalau kalian kerjanya cuma buat habis bayar utang juga nggak bakalan dapetin gitu loh hasil yang kalian kerjain. Jadi kalian dibandingkan, makanya kan harus pintu tuh milih LPK, TSK atau teman-temannya, jangan sampai yang kalian pilih itu di luar dari kemampuan kalian, karena pasti ada juga pilihan-pilihan yang di iniannya kalian dalam masuk dalam cakupannya kalian gitu. Oke, Oke, nah ada yang mau tanya lagi? Mungkin bisa on mic boleh, di boleh. chat boleh. Senang berbagi sih. Tapi kalau Eh, kakak dulu kan hidupnya di mana? Maksudnya di kota juga kan ya kak, di Iya, Gunma ya. saya dulu nyobain dua-duanya. Jadi Mana? ya alhamdulillah ya karena kuliah. Jadi saya dulu 5 tahun di Jepang, terus pernah nyobain di Tokyo, pernah nyobain di Tokyonya 3 tahun. Terus habis itu di desa, waktu itu di Gunma ya, itu kayak daerahnya ya sekitar 3 jam lah naik kereta dari Tokyo itu 2 tahun gitu. Jadi saya udah cukup ngerasain gimana ya perbedaan rasanya tinggal di kota sama di desa. Mungkin boleh sih dari kakak perspektifnya gimana? Itu kan tadi perspektif aku sendiri. Iya, nah kalau untuk masalah biaya hidup ya, sebenarnya kan mm, kalau biaya hidup itu memang tergantung lokasi tempat tinggal. Di kota sendiri itu kan ada ya daerah-daerah yang biaya apa tempat tinggalnya mahal, ada juga yang murah, ya kan? Misalnya di Tokyo. Tokyo itu kan daerah-daerah sekitarnya itu ada yang namanya Yokohama, Saitama, Kanagawa, terus Chiba. Nah, itu tuh kalau dibandingkan sama Jakarta ya seperti Tangerang, Depok, Bekasi gitu ya. Nah, di situ kan biasanya orang-orang yang kerja di Jakarta kan paling kan tinggalnya yang di Depok gitu kan, Bekasi, karena memang dari sisi biaya hidup atau biaya tempat tinggalnya lebih terjangkau. Di Jepang juga sama gitu. Di Jepang orang-orang yang kerjanya di Tokyo biasanya nyari tempat tinggalnya ya di daerah Chiba gitu atau di Saitama itu tempat tinggalnya lebih terjangkau. Dulu saya tuh karena tinggal di pusat pusat Tokyo ya, itu bahkan tadi kan Kak Hadistiana kan bilang itu ya sebulan paling 50 ribu yen itu cukup. Nah, ya kan? Nah, kalau saya tuh dulu tempat buat sewa tempat tinggal aja 50 ribu yen. Hmm. Jadi bisa dibayangkan betapa mahalnya gitu kan. Tapi ya alhamdulillah karena waktu itu beasiswa. Jadi kalau beasiswa kita dapat 120 ribu yen ya. Jadi ya masih cukup lah setengahnya buat biaya tempat tinggal, sisanya buat yang lain-lain kayak gitu. Tapi ya mungkin kalau untuk teman-teman Kota Gino atau yang nanti mau ke Jepang ya saya sarankan sih ya jangan cari tempat tinggal di pusat Tokyo. Carinya ya di daerah Chiba, di daerah
Yokohama gitu atau Kanagawa, Saitama kayak gitu itu insya Allah lebih dapat yang lebih murah. Selain itu, teman-teman juga bisa ngajak barengan. Jadi satu apartemen tuh jangan tinggal sendirian. Misalnya dulu ada senpai ada atau kakak tingkat tuh beliau satu apartemen itu bertiga kan kalau Tokute gini tuh kan nggak boleh bawa keluarga ya. Jadi ya bisa dipastikan kita kesananya single meskipun punya Pak, aku keluarga ya. takut teh gini satu kak yang nggak Ya, boleh bawa. Tokute Gino satu nggak. Jadi kalau yang Tokute Gino dua itu kan cuma apa? Kalau nggak salah jenisnya konstruksi ya, yang berat-berat ya biasanya. Konstruksi pengolahan makan. Terakhir sih pengolahan makanan katanya udah dibolehin, cuma aku lupa juga sih. Mm-mm. Nah tapi Oh, iya. untuk gimana? Resto juga boleh ada 3 Ada TG2 ya. Oh, berarti udah ada perubahan aturan ya. Jadi untuk TG1 itu biasanya nggak boleh biasanya yang kurang dari 5 tahun ya. Kalau udah 5 tahun mungkin baru boleh kalau nggak salah seperti itu. Atau ya mungkin eh, bisa dikoreksi ya jika salah. Nah, intinya ketika TG itu setauku pasti ketika berangkat kita single gitu. Nah, ketika single ya awal-awal bisa tuh tinggal bareng-bareng sama teman satu apartemen bertiga gitu. Misalnya apartemennya 60.000 itu kan lumayan luas ada 3 kamar satu kamar mandi. Tapi kamar mandinya dipisah ya. Biasanya di sana toilet sama tempat mandinya pisah kan. Terus ada satu dapur, satu ruang tamu. Itu 60.000 gitu. Bagi tiga kan jadi cukup sebulan bayar 20.000 itu lumayan banget gitu. Lumayan murah. Kayak gitu Kak. Nah untuk biaya makan sih sama ya 500 yen ya. Kalau untuk makanan yang murah meriah kayak Yoshinoya. Ah, itu tadi aku lupa namanya. Dia tadi bikin Yoshinoya itu lapar. kan kalau di sana kayak warteg ya Kak ya. Iya betul. Jadi di mana-mana ada gitu dan harganya termasuk yang paling murah. Tapi kalau untuk makanan rata-rata ya harganya sekitar 1.000 per porsi atau 100 yen ya kalau di kota. Cuma kan karena kita muslim lumayan pilih-pilih ya. Jadi kita tetap lebih sering masak gitu. Betul. Terus, oh ya ini ada pertanyaan nih dari Kak Anggi. Kalau TG apakah ada batas waktu kerja sampai berapa tahun atau bisa permanen? TG itu tadi TG1 itu 5 tahun. TG1 itu 5 tahun batasnya. Nanti setelah itu kalian lanjut ke TG2 itu ada tesnya. Tapi itu juga kalian butuh dari bantuan perusahaan kalian karena beda sama TG1 kan kalian usaha sendiri ya. Semuanya nih kalian bikin apa tes, nyiapin semuanya itu kan sendiri tuh. Nah, kalau misalkan TG2 itu tergantung sama perusahaannya juga nanti apakah dia mau provide kalian apa enggak gitu. Jadinya ya kalian tentuin lagi gitu. Maksudnya kalau misalkan perusahaan yang mau dan mendukung kalian, tuh kalian bisa aja lanjut TG2. Kalau TG2 itu tuh bisa sampai 10 tahun. Setelah itu mungkin kok aku nggak tahu sih sistemnya setelah TG2 bagaimana. Tapi kalau misalkan kalian kayak, oh ini aku sebagai aku yang pernah tahu TG2 ini pengalaman aku pribadi, aku berpikirnya kayak kalian kalau misalkan nanti kerja sebagai toku Tegino itu jangan jangan usahakan jangan terlalu lama gitu karena kan toku Tegino itu ke fisik kalian ya kerja toku Tegino tuh bisa lama kayak tadi 10 tahun jangka waktunya tapi kalau misalkan kalian kerjanya kayak gitu terus-terusan apakah fisik kalian mampu apa tidak karena kebetulan kerja di itu tuh cukup kelas juga untuk fisik kalian karena kan kayak dulu aku kerjanya juga pas waktu di bento pun aku kerja lama banget kan dari jam 11 dari jam 11-an itu bisa sampai jam 9 10 apalagi kalau misalkan lagi banyak-banyaknya tuh bisa sampai jam 12 malam kadang juga jam 1 juga pernah jadi dengan jangka waktu yang kayak gitu berputar dengan waktu yang lama itu kan kalian juga otomatis fisik kalian hati-hati juga ini yang kalau aku peringatkan juga ke uh, murid-muridku juga kalian ngambil TG boleh tapi jangan lama-lama karena fisik kalian kasihan juga persiapkan makanya bahasa kalian nanti selama di sana belajar bahasanya nanti kalian bisa ngambil Jijin Koku itu nanti kalian bisa jadi penerjemahnya atau bantuin nih ngurusin teman-teman kalian yang mau jadi TG itu juga bisa banget nanti kalian masuk ke TS, KTS, LPK juga bisa banget jadi nanti kalian
usaha aja buat dapetin N3, N2 pas aku lagi di sana gitu. Jadi Jadi, tetap bisa. mm-mm. Mm-mm. Jadi bisa ya Kak, misalnya habis Tokutegino gitu, terus kita pindah nih ke apa ke visa profesional ya kalau bantuin TSK atau jadi interpreter di sana kan masuknya ke profesional ya. Ya bisa, bisa banget. Nanti ya sama aja, sama kayak ini pas waktu nyari kerjaan TG, kan kalian cari kerja nih TG ya kan kayak gini juga nyari-nyari lowongan-lowongannya, daftar-daftar juga. Nah itu nanti sama kalau misalkan profesional tuh juga yang tadi kayak penerjemah atau di bidang TSK gitu-gitu, itu kalian juga sama tinggal cari aja di TSK-nya atau lowongannya. Itu nanti kalian cari, terus habis itu kalian tinggal daftar aja. Kalau misalkan mereka setuju nih sama kalian, kalian juga lolos sama mindsetsunya atau interview gitu, itu nanti kalian ya pasti nanti sisanya untuk masalah visa dan teman-temannya itu pasti bakal dibantu sama perusahaan gitu. Karena kalau di Jepang ini ini yang bikin aku perspektif aku beda tuh sama cara kerja di Jepang tuh adalah mereka menghormati kita sebagai pekerjanya mereka gitu. Jadi nggak cuma kita sebagai pekerja yang bakal usaha untuk keterima di perusahaan, tapi mereka juga bakal nunjukin kalau mereka juga mau gitu loh kita di perusahaannya. Jadi mereka bakal bantuin tuh semua tekniknya kayak sisanya nanti dibantuin perusahaan pengurusan perpindahannya bagaimana bagaimananya itu nanti dibantuin semuanya. Berarti ini bisa jadi batu loncatan ya Kak, misalnya nanti kita ambil TG terus habis itu kalau mau masuk ke profesional di Jepang bisa jadi batu loncatan. Bisa, bisa sekali, bisa banget. Banyak juga kok yang modelnya kayak gitu, jadi awalnya TG habis itu mereka jadi penerjemah itu juga banyak banget, banyak Wah, banget. Jadi kayak nggak cuma batuan ya, buka peluang gitu sebetulnya, apalagi kalau misalkan dari nyampe Jepang kan lowongan Jepang cukup banyak ya kayak, apalagi dengan apalagi dengan sistemnya mereka yang maksudnya dengan kondisi mereka yang saat ini kekurangan manusia. Jadi aku ngerasa tuh kayak lowongan di sana cukup banyak sih. Jadi kalian kalau misalkan kalian bahasanya udah mencukupi, insya Allah udah lebih mudah lah cari kerjanya di sana untuk tingkatan profesional. Kuncinya di bahasa ya. Jadi mumpung di Jepang dipakai kesempatan buat belajar bahasa Jepang sampai N3 N2 ya Kak ya. Iya betul, betul sekali. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Persiapan apa sih? Maksudnya kayak ini persiapannya tuh butuh berapa lama? Dan kira-kira ya tadi kan sudah dijelaskan ya untuk persiapannya itu semua. Nah, itu kira-kira butuh berapa lama ya Kak ya? Persiapan aku tuh termasuknya kayaknya cepet deh. Mungkin bisa sambil dari cerita teman-temannya juga. Kalau aku, jadi aku pertama kali tawarin itu kebetulan lagi tahun baru, lagi tahun baruan aku terus ditawarin sama temanku. Jadi kebetulan temanku yang kerja di konsultan ini, makanya aku bisa lewat konsultan. Dari dia aku ditawarin, tapi itu aku cuma baru ngeiyain, tapi kita belum mulai proses betulan iya apa enggaknya tuh belum. Itu baru mulai prosesnya itu di Februari. Februari itu setelah dianya juga ngomong oke okay, kamu bakal berangkat, aku baru mempersiapkan tes itu Februari, Januari, Februari, Maret. Maret atau April tuh aku baru tes sama apa SSW karena aku udah punya JLPT, jadi aku nggak butuh JLPT. Tes JLPT-nya aku nggak butuh, jadi aku cukup tes SSW-nya aja. Setelah itu Juni aku langsung berangkat. Jadi dari Februari ke Juni berapa lama tuh? Januari, Februari, Februari. Mungkin buat teman-teman yang baru nol itu Ya, paling lama di ujian bahasa Jepangnya kali ya Kak ya. ujian Persiapan bahasa bahasa Jepangnya. Jepang, persiapan bahasa Jepang sama itu kan aku lama juga nungguin COI-nya ya. COI-nya itu juga bisa lama sebetulnya. Makanya kemarin tuh aku sebetulnya jatuhnya cepet. Kayak itu kan 5 bulan doang kalau aku dari persiapan tes sampai akhirnya berangkat gitu. Itu Ya, kadang COI itu kadang bisa turunnya bisa sampai, kalau kata temenku bisa dari sebulan sampai 3-4 bulanan pun juga ada, bahkan ada juga yang lebih gitu. Tergantung dari lagi sibuk nggak gitu. cuma mungkin kalau COI ya sebetulnya kita udah dapat lampu lampu kuning, tinggal ke lampu hijau aja ya. Iya betul. Jadi udah Tapi tinggal aku nunggu aja. gitu.
Betul betul. Tinggal Kalau menghafal. untuk ujian SSW-nya itu dalam bahasa Jepang ya, Kak? Atau gimana? Untuk yang aku tahu untuk yang PM pengolahan makanan sama restoran tuh fully bahasa Jepang. Nanti karena kalian tes, maksudnya karena tesnya itu online terus makanya komputer juga sistemnya. Jadi nanti di satu juga bisa tahu tuh teman-teman bisa langsung tahu kalau misalkan kalian lulus atau enggak. Karena setelah kalian pencet oke selesai gitu, itu langsung ketahuan tuh nilai kalian berapa gitu. Jadi nggak usah nunggu lama-lama. Tapi kalau misalkan Kaigo itu kalau katanya temanku itu tuh ada tes bahasa Indonesia-nya juga jadi 2 kali tes. Yang satu tes bahasa Indonesia, satu lagi tes bahasa Jepang gitu. Kalau misalkan untuk industri yang lainnya, aku kurang paham juga sih. Gitu. Belum mencari tahu lebih detail untuk yang industri lainnya. Oke, tapi untuk tadi kan bilang yang penting ngerjain bukunya ya. Berarti bukunya ini bisa dibeli di mana, Kak? Jangan beli. Udah Oh, ada di websitenya, internet PDF banyak ya. ada. Jadi websitenya tuh ada. Nanti nanti aku cariin websitenya. Nanti aku bagiin ke grupnya. Wah, oke. Jadi nanti kalian, tapi itu untuk MPM ya. Nanti kalian juga bisa cari lagi yang untuk industri yang lain. Tapi pokoknya yang kalian usahain jangan, kalau kalian beli pun belinya yang maksudnya udah bentukannya buku gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian malas ngeprint nih, malas juga baca yang cuma dari apa komputer gitu, ya udah kalian beli aja gitu yang ini kan, maksudnya beli yang asli yang udah dibentukin buku. Tapi kalau misalkan masih dalam bentuk PDF jangan beli karena itu udah ada kok disiapin baik bahasa Jepangnya, bahasa Indonesianya, bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain pun juga udah disiapin sama pihak Jepang gitu. Oke. Nah, mungkin karena ini udah mau anu ya, mungkin sebentar aja untuk yang terakhir untuk sistem cuti bagaimana, Kak? Dan jika belum pulang, terus jika belum pulang padahal udah lewat jam kerja, apakah dihitung lembur? Kalau misalkan sistem cuti, cuti cuti itu kalian kan baru dapat cuti berbayar itu setelah 6 bulan kerja. Tapi kalau misalkan kalian sakit atau apa, ya itu nggak apa-apa, langsung aja kalian bilang izin nggak masuk gitu. Palingan itu nanti jatuhnya potong gaji aja sih, karena kan di sana gajinya mostly gajinya per jam ya. Kalau aku yang bidang-bidang kayak gitu biasa mostly gajinya per jam, jadi tinggal potong gaji aja. Kalau semakin kalian nggak masuk ya gaji kalian semakin kecil gitu. Tapi biasanya kalau misalkan kalian keseringan nggak masuk, perusahaan juga bakal bisa aja mindahin kalian apa gimana gimana. Jadi salah satu sistemnya Jepang itu untuk mereka kayak ngasih tahu nih, kalian udah apa ya, mereka kayak udah nggak tahan sama kalian tuh biasa dipindahin dari satu departemen ke departemen lain gitu. Itu sih. Oke. Semoga semoga terjawab ya untuk Kak Anggi ya. Kak Anggi Amiruddin. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup segini dulu ya teman-teman ya. Mas- Masya Allah. Terima kasih banyak buat Kak Hadistiana untuk materinya hari ini. Sebetulnya kakak sudah menyediakan waktu dan tempat. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang untuk partisipasinya dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, langsung aja colek aja Kak Hadistiana atau saya. Bisa juga Kayak di Japri, bisa juga dibahas di grup. Oke, mungkin segitu dulu ya. Saya tutup acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Sayonara.